Jangan-jangan kalau ini nanti berkuasa, kalau saya tidak mendukung, berarti saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jabatan. Di situ saja sudah menyalahi sumpah dan jabatan. Teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, maka birokrat itu nggak harus netral, justru harus berpihak pada kekuatan dominan. Nah, sementara menurut Max Weber, justru birokrat itu harus netral karena dia jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Nah, kalau kemudian birokrasi di Indonesia kemudian menjadi tidak netral, artinya sama dengan kita menjalankan birokrasi komunis. Sobat Freedom, kita berjumpa lagi dalam Freedom Talk. Hari ini kita membahas tentang netralitas aparat birokrasi kita dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2024 yang akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita akan membincang-bincang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan netralnya aparat birokrasi untuk mengamankan demokrasi kita, terutama militer kita yang punya kekuasaan, polisi kita juga yang punya persenjataan, dan untuk itu kita akan berbincang dengan Bung Slamet Ginting yang sudah ada di depan kita. Assalamualaikum, Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Sibuk terus ya? Ya. Ini menjelang Pilpres memang cukup luar biasa kesibukan kita. Nah, bisa dijelaskan Bung Ginting apa yang dimaksud netralnya sebuah ANS ataupun aparatur birokrasi kita? Ini kan selalu menyoroti militer, polisi, ASN. Padahal ada juga badan usaha milik negara dan daerah itu juga bagian dari mereka yang harus netral gitu. Ya. Baik Bang, jadi netralitas birokrasi ini selalu menjadi fenomena yang menarik, terutama menjelang dan saat pemilihan umum. Nah, jadi ini sebenarnya adalah fenomena lama yang senantiasa aktual menjelang pemilu, selalu muncul. Nah, ini menariknya adalah netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seharusnya dalam pelayanan itu tidak akan berubah termasuk pada saat menjelang pemilihan umum. Nah, walaupun akan terjadi pergantian master politiknya, misalnya yang akan menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati ganti, tapi netralitas atau pelayanan itu tidak harus berubah, tetap dia. Inilah yang pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi didasarkan harus pada profesionalisme. Jadi bukan karena kepentingan politik, tapi karena profesionalisme. Ini harus digarisbawahi. Nah, karena itu netralitas harus dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Itu kunci bagaimana seorang berada dalam posisi birokrat. Birokrat tentu ada birokrat sipil dan birokrat militer. Nah, bagaimana dengan netralitas birokrasi sesungguhnya sudah muncul sejak dipertanyakan netralitas birokrasi sejak pemilu kita yang pertama tahun 1955. Jadi bukan baru pada era Orde Baru atau era reformasi. Jadi partai politik pada saat itu berganti-gantian. Maka kemudian mengisi posisi-posisi di pemerintahan yang waktu itu pemerintahannya sistem kita adalah sistem parlementer. Karena itu
netralitas birokrasi mulai terganggu sesungguhnya atau tidak terganggu dari parpol tergantung juga kepada siapa yang mempengaruhi parpol tersebut. Dan mereka juga harus tahu bahwa sistem pemerintahan kita kemudian terjadi perubahan sejak kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45, sejak dekret presiden itu ke sistem presidensil. Nah, sampai dengan era Orde Baru kita masih menganut sistem presidensil hingga reformasi yang menganut sistem setengah presidensil. Ya, jadi kayak akibat Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, jadi seperti Undang-Undang Dasar 2002 aspal, asli tapi palsu, gitu kan. Dan ini netralisasi birokrasi pemerintahan dari pengaruh kekuatan politik sampai saat ini masih dicurigai. Jadi ada bentuk-bentuk upaya mempengaruhi birokrat agar tidak netral, agar dia mengikuti siapa penguasa. Nah, karena itu kita harus membahas dulu bagaimana sesungguhnya netralitas birokrasi ini memiliki urgensi yang penting sekali karena harus bisa ditafsirkan untuk mewujudkan good government, sistem pemerintahan demokratis yang tengah diselenggarakan oleh bangsa. Tadi Bang Marahon bilang bagaimana kaitan antara netralitas birokrasi dan sistem demokrasi kita. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, birokrasi kita mengikuti model birokrasi yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat demokrasi, maka dalam birokrasi itu ada teori, misalnya teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, maka birokrat itu nggak harus netral, justru harus berpihak pada kekuatan dominan. Nah, sementara menurut Max Weber, justru birokrat itu harus netral karena dia jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Nah, kalau kemudian birokrasi di Indonesia kemudian menjadi tidak netral, artinya sama dengan kita menjalankan birokrasi komunis. Ya. Birokrasi komunis. Iya. Tadi disebutkan dicurigai segala macam bahwa aparat birokrasi kita tidak berpihak. Dan ini kalau boleh dikatakan kayak apa ya? Sepertinya kayak angin berhembus, ada dan tidak gitu, nggak kelihatan. Tapi masyarakat kita merasakan ada memang ketidakberpihakan ini. Dan ada contoh-contoh yang selama ini, katakanlah ketika Pilpres 2014 ada Babinsa di Gambir itu, ya kan? 2019 ada polisi bertemu dengan orang KPU di daerah Menteng. Ini kan contoh-contoh orang lagi curiga gitu. Nah, ini bagaimana Bung Ginting melihatnya ini? Ya, jadi gini, pelaku birokrasi sesungguhnya dia adalah insan yang bekerja demi kepentingan negara. Betul. Ya. Karena digaji oleh dana APBN, APBD. Jadi setiap insan negara yang digaji melalui APBN dan APBD, maka dia sesungguhnya adalah pelaku birokrasi. Siapa itu? Ya termasuk anggota DPR, anggota DPD, MPR, hakim, jaksa, TNI, Polri, termasuk presiden dan wakil presiden. Jadi kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak netral, tidak menjalankan netralitasnya, maka dia sesungguhnya adalah pelaku birokrasi yang buruk, bukan insan negara. Karena dia digaji oleh negara, maka dia harus netral. Walaupun dia adalah orang partai politik, tapi gajinya lewat
APBN, Iya. APBD. Nah, jadi disinilah harus ada ke artinya kesadaran bahwa dia digaji oleh negara, maka dia harus netral. Ya, harus netral. Netral, termasuk dalam pemilu. Ya, netral. Mungkin sebagai analisis politik dan militer, Iya. kita ingin lebih fokus pada militernya kita sekarang dan Oke. polisinya. Ini tadi sudah saya kasih contoh seperti itu, dan beberapa hari yang lalu juga ada contoh di Kalimantan Tengah, baliho diturunkan oleh mereka. Nah, ini saya khawatir ini hanya ada dikaitkan dengan profesionalisme tadi kan. Dia harus profesional dalam melaksanakan tugas sebagai militer, sebagai polisi dan aparat kita. Cuman profesional ini sekarang itu dalam ancaman, dalam petik kita lihat gini, persoalannya ketika dia tidak mendukung, dia khawatir nanti ketika berganti rejim jabatan dia dicopot. Itu contoh jelas di daerah, kepala dinas itu dia bilang nggak dukung si A si B, tapi dia dukung karena ingin ngamanin ngamanin jabatan dia gitu loh, Bu. Iya, iya. Nah, kembali lagi. Jadi, walaupun dia militer, maka dia adalah kalau menurut Hegel ya, birokrasi adalah jembatan antara negara dengan masyarakat dan rakyatnya. Maka kemudian dia harus memahami bahwa ada tugas civil society dalam diri. Masyarakat atau rakyat terdiri dari para profesional dan pengusaha, dan ini diwakili oleh mereka sebagai jembatan. Maka kemudian dia tidak boleh berpikir bahwa jangan-jangan kalau ini nanti berkuasa, kalau saya tidak mendukung, berarti saya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jabatan. Di situ saja sudah menyalahi sumpah dan jabatan. Ya. Nah, artinya apa? Birokrasi pemerintahan ini merupakan perantara yang memungkinkan pesan-pesan khusus disalurkan kepada kepentingan umum. Jadi dia harus meletakkan pengertiannya dengan harus bisa melawan kepentingan penguasa. Karena dia sesungguhnya adalah perantara antara penguasa dengan rakyat. Bagaimana kemudian dia menjadi kaki tangan rakyat kalau kemudian dia berpihak pada penguasa? Karena itu kalau dia berpihak kepada penguasa, dia berada dalam posisi birokrasi di negara komunis seperti saya bilang. Dia tidak melakukan fungsi birokrasi yang netral. Jadi netralitas itu bukan semata-mata bahwa dia harus berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa, tapi dia sesungguhnya jembatan yang jangan sampai kemudian dipengaruhi oleh kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa ketika itu bertabrakan. Jadi dia harus tahu posisinya, karena rakyat juga bisa salah dalam pengertian rakyat yang dominan, misalnya kepentingan partai politik, itu kan rakyat juga. Jadi dia harus bisa bermain di antara dua karang itu. Jadi dia harus tahu bahwa dia di satu sisi adalah rakyat, tapi dia digaji oleh negara. Karena itu dia harus tahu posisinya, jangan sampai kemudian larut dalam kepentingan politik praktis. Ini yang dikhawatirkan adalah larut dalam kepentingan politik praktis. Ya, kepentingan politik praktis. Ya. Kita menginginkan semua netral, tapi nyatanya kan ya kita agak mengulang ke belakang sedikit. Ya. Presiden sendiri udah bilang cawe-cawe dia. Ya. Akhirnya ini kan di bawah dia ini takut ke dia ini, termasuk militernya ini. Saya ingin ke militernya nih, Bung Ginting. Ya, Kan ya. Anda tuh pengamat Ya. militer ini, menurut yang Anda dapat dari Mabes atau dari mana teman-teman gitu ya, intelijen, bagaimana sebenarnya hubungan yang terjadi dalam menghadapi Pilpres 2024 ini dari Mabes TNI lah dan Mabes Polri gitu ya. Ya, soal netralitas TNI dan Polri itu menurut saya jangan hanya di panggung depan, Ya. tapi di panggung belakang, artinya dalam pelaksanaannya juga harus betul-betul inherent, menyatu antara panggung depan dengan panggung belakang. Kita jangan
kemudian terkecoh ketika elit TNI, elit polisi bilang bahwa kami akan netral, tapi kemudian kita harus tahu jangan-jangan secara diam-diam di belakang tidak netral. Kenapa tidak netral misalnya? Karena ada teori dalam teori patron dan klan, dia juga berkepentingan karena berada di bawah kekuasaan presiden, dalam pengertian kalau saya tidak mendukung apa yang diinginkan oleh presiden, maka jangan-jangan saya tidak dapat kedudukan. Jadi lagi-lagi TNI dan Polri itu harus netral dalam bentuk denotatif yang sesungguhnya, bukan konotatif. Jadi dia harus juga betul-betul dalam implementasi, dalam aplikasinya, dan bukan kemudian hanya lip service di depan pers, tapi secara diam-diam misalnya membiarkan pemasangan baliho. Nah, yang terjadi di Kalimantan itu adalah pemasangan baliho salah satu bakal calon presiden di komplek militer, ya artinya di areal militer, dan ini bisa pelanggaran. Jadi menurut saya sejak awal harus tegas juga, termasuk misalnya Panwaslu dan segala macam. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengawasan dari satuan militernya, tapi juga dari kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang bertugas sebagai Bawaslu atau Bawaslu. Dia harus bisa mengingatkan bahwa kalau ada spanduk di areal komplek atau areal tanah TNI dan Polri, itu menyalahi aturan main. Ya itu tadi sampai kita lihat Panglima TNI yang turun tangan untuk menjawab yang di Kalimantan Tengah ini. Iya. Ya, ini Bang, kita lihat Bawaslu belum terlalu banyak bersuara. Ya, nah ini yang kita harapkan. Kalau ini yang terus terjadi, ini saya khawatir juga ada operasi intelijen di sini sebenarnya. Disusupkan ini sebagai bikin baliho untuk merusak TNI kita. Ya. Nah ini bagaimana Bung Ginting? Ya, di dalam politik praktis ini kan kita harus juga bisa menelusuri. Jangan-jangan ini kesalahpahaman. Artinya si pemasang spanduk nggak tahu misalnya bahwa itu areal militer atau areal kepolisian. Itu kita harus pahami dulu, jadi harus kita selidiki dulu siapa pemasangnya. Karena bisa juga itu dilakukan oleh lawan politik untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, bisa juga. Sekaligus bisa membenturkan TNI dengan rakyat. Jadi kita juga harus dalam pengertian harus bijaksana melihat bagaimana sesungguhnya pemasangan itu berlangsung. Apakah kemudian ini bagian dari, ini sesungguhnya memang ujian demokrasi bagi kita. Netralitas adalah ujian demokrasi bagi semuanya. Termasuk yang menarik kalau bicara tentang TNI, bagaimana posisi purnawirawannya. Mereka kan memang punya hak pilih. Ya. Tapi kalau itu dipasang di kesatrian militer tetap tidak bisa. Nah, persoalannya lagi adalah, netralitas purnawirawan itu kan tidak bisa disamakan dengan netralitas TNI. Ya. Karena beda, dia sudah punya hak pilih. Dia merasa punya kewajiban juga untuk memilih. Karena setelah sekian lama menjadi anggota TNI atau Polri aktif, mereka tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Nah, ini yang harusnya kemudian dipahami bahwa purnawirawan itu punya pengaruh yang kuat. Nah, kita tahu terbentuklah aliansi-aliansi kelompok purnawirawan mendukung ini, mendukung itu. Nah, itu kan bagaimana dampaknya terhadap prajurit aktif gitu kan. Apakah bisa mempengaruhi? Bisa. Apakah tidak mempengaruhi? Bisa, sangat tergantung kemudian. Kalau kemudian yang menjadi persoalan kita adalah sampai saat ini
selalu saja misalnya si A menjadi purnawirawan, tetap tanda pangkatnya dipakai purnawirawan. Padahal kalau PNS kan enggak, misalnya dia golongannya 4E, itu kan sama dengan perwira tinggi. Iya. Nah, dia tidak disebut misalnya pembina utama 4E purnawirawan, kan enggak. Iya. Nah, kalau TNI Polri kan tetap disebut pangkatnya. Mungkin kita juga harus terbiasa, mereka karena bukan masalah kedinasan, maka dalam label-labelnya nggak perlu juga dicantumkan purnawirawannya, nama saja. Itu sama dengan golongan-golongan PNS dan sebagainya gitu. Ya, ini ya menarik nih karena disinggung purnawirawan. Iya. Ada yang pro ke sana, pro ke sini. Iya. Ini menimbulkan juga dalam petik perpecahan di dalam purnawirawan TNI dan Polri gitu ya. Tapi yang lebih menarik lagi kalau kita lihat adalah bakal calon presiden ini. Iya. Yang kita lihat ada Prabowo yang belum deklarasi ya sampai sekarang yang satu-satunya ya belum. Nah, dia di jenderal juga. Terus dari kubu Ganjar ingin mengambil Andika. Terus dari kubu Anies ingin mengambil AHY atau Gatot Nurmantio. Iya. Sama-sama jenderal. Ini kelihatannya pertarungan yang luar biasa nih mungkin. Bagaimana ini melihatnya nih? Orang kita ini. Iya, paling enggak netralitas TNI kan juga sudah dikemukakan dalam Undang-Undang TNI, termasuk misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang bagaimana disebutkan pemilu legislatif, pemilu pilpres dari anggota TNI tidak punya hak untuk memilih. Jadi pada dasarnya pasal-pasal ini juga membuat ketentuan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden memerintahkan agar anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, kembali ke soal purnawirawan itu tadi. Nah, tugas menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara itu masih ada di dalam diri sanubari termasuk purnawirawan. Karena itu mereka harus bisa memahami bagaimana kalau berbeda pilihan politik, kan begitu. Nah, tadi dikemukakan bahwa dari 3 poros bakal capres-cawapres, di situ ada unsur militernya. Kita tahu Andika Perkasa sudah menyatakan diri berada di kubu Ganjar. Bagaimana pengaruh Andika Perkasa? Karena dia mantan Panglima TNI. Tentu pengaruhnya masih kuat. Dalam pengertian kan baru setahun, kurang dari setahun lah pensiun. Jadi dia masih punya pengaruh. Nah, tapi kemudian apakah elit militer yang sekarang juga mau ikut gerbong Andika? Belum tentu juga. Nah, di satu sisi juga ada Gatot Nurmantio yang kemungkinan berada di kubu Anies Baswedan. Nah, Gatot Nurmantio kan juga punya pengaruh yang cukup kuat dalam pengertian bekas Panglima TNI 3 tahun, cukup lama. Kalau Andika Perkasa cuma 1 tahun, jadi pengaruh Gatot saya kira lebih kuat di situ. Nah, ada lagi Prabowo. Prabowo itu walaupun dia purnawirawan, dia Menteri Pertahanan. Dia punya alasan masuk ke satuan-satuan militer kan gitu. Dalam kapasitas dia sebagai Menteri Pertahanan. Ini yang saya bilang sebaiknya memang pejabat negara yang akan maju dalam pilpres, siapapun dia harus mengundurkan diri supaya tidak terjadi konflik of interest, konflik kepentingan. Ini aja sudah susah dibedakan ketika dia melakukan kunjungan ke kesatrian-kesatrian militer ini sebagai menhan atau sebagai calon presiden, gitu kan? Nah, itu tadi makanya kalau kita lihat benangnya bahwa jika mereka militer itu terutama masuk ke ranah tidak independen, demokrasi kita rusak. Iya. Itu yang intinya gitu ya. Nah, ingin Bung Ginting statement penutup, silakan apa kira-kira? Ya. Pesan. Pertama, salah satu amanat dari reformasi kita adalah
TNI tidak boleh berpolitik praktis. Artinya tidak boleh cawe-cawe dalam kehidupan politik praktis. Politik TNI dan politik polisi adalah politik negara. Karena itu jangan sampai tergoda sebagai birokrat, birokrasi sipil maupun militer, jangan masuk ke kancah pemilu. Dia harus tetap netral, menjaga netralitasnya bukan hanya di panggung depan, tapi juga di panggung belakang. Artinya, kata dan perbuatan itu harus terwujud. Karena kalau TNI dan Polri masuk ke wilayah birokrasi yang tidak netral, maka sama saja TNI dan Polri mengembalikan demokrasi kita ke titik nadir belakang. Saya kira itu pesan terakhir yang bisa saya kemukakan. Iya, Sobat Freedom, itu tadi bincang-bincang kita dengan analisis politik dan militer Bung Slamet Ginting, dari nggak asing lagi, yang juga dia akademisi ya, yang dulu wartawan juga, nggak apa-apa kita sebutin satu-satu. Yang jelas, jika militer dan polisi cawe-cawe, demokrasi kita bisa kembali ke titik nadir. Ya. Jelek sekali. Ini yang harus kita jaga semua sobat, terutama para petinggi militer ini, jaga ini. Ya. Ini amanah undang-undang ya. Ya. Jangan dilanggar. Gitu. Amanat reformasi. Reformasi. Ya, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan. Semoga tidak ada penundaan ya, itu yang paling penting. Jangan sampai ada penundaan nih, ini merusak demokrasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.